saya, Bidan Lutfi, bidan sahabat Bunda. Bidan cerdas, berkelas, dan berkualitas. Oke, semuanya, hari ini saya akan share tentang berplan ya. Kemarin kita sudah membahas nih kaitannya dengan kehamilan ya. Sekarang kita ganti topik dulu biar bervariasi. Materi kali ini yang akan saya share yaitu tentang berplan. Kenapa sih saya ingin share tentang berplan kepada semua audiens yang ada di sini, semua bunda, karena memang berplan itu sangat penting sekali dalam menentukan sebuah goal ataupun keberhasilan dari sebuah persalinan. Ya, kita harus tahu dulu sebelum kita membahas lebih detail tentang berplan ya. Mungkin yuk bunda silahkan like dan subscribe terlebih dahulu nih di sini ya. Jangan lupa supaya saya lebih bersemangat nih dalam memberikan informasi kepada bunda semuanya. Oke, thank you. Ya, sekarang kita mulai ya berplan. Apa sih yang dimaksud dengan berplan itu? Mungkin para bunda ada yang sudah tahu, tetapi mungkin ada juga nih yang baru asing mendengarnya berplan. Birth adalah persalinan, plan di sini adalah sebuah perencanaan. So, yang dimaksud dengan berplan di sini adalah sebuah perencanaan persalinan. Bukan berarti sebuah berplan itu adalah hanya sekedar impian, tidak ya. Berplan ini adalah sebuah perencanaan yang ditetapkan ataupun dibuat secara tertulis. Jadi tidak hanya angan-angan saja. Oh, saya misalnya contoh, saya pingin besok bisa bersalin normal, kemudian saya pengen secara gentle birth misalnya seperti itu. Hanya di angan-angan saja, impian saja. Bukan seperti itu ya. Berplan sebuah perencanaan persalinan yang kita tuliskan ya, kita tuliskan dalam sebuah, boleh maksudnya dalam diary bunda, sebuah perencanaan persalinan bunda. Kemudian bunda usahakan, jadi ada ikhtiar di sini untuk mencapai sebuah tujuan dari persalinan bunda. Nah, jadi tujuan berplan di sini adalah satu, bukan hanya sekedar impian, ingat. Jadi harus real, sesuai dengan kondisi kenyataan. Kemudian, tujuan dari berplan ini supaya apa? Bunda lebih tenang ya, lebih tenang, kemudian lebih siap dalam menghadapi persalinan, lebih siap untuk menjadi seorang ibu, dan lebih siap dalam pengambilan keputusan. Nah, ini nih poin penting. Bagaimana, kenapa kok berplan ini sangat penting sekali dalam sebuah proses pengambilan keputusan? Karena ketika kita merencanakan semuanya dengan baik dari awal kehamilan untuk sebuah persalinan yang indah, persalinan yang normal, persalinan yang minim trauma ya, itu nanti harapannya adalah bisa menjadikan sebuah kenyataan karena ada usaha untuk mencapai sebuah perencanaan yang sudah bunda buat ya. Kemudian untuk membuat berplan ya, itu ada sebaiknya ada, bukan hanya bunda membuat satu buah perencanaan, tetapi buatlah minimal ada 3 perencanaan. Sehingga saya di sini mencontohkan ya, yuk para bunda semuanya yang sekarang baru hamil, apalagi yang baru menanti sang buah hati, yuk kita bersama-sama belajar membuat sebuah birth plan ataupun perencanaan persalinan. Plan A. Nah, jadi birth plan di sini adalah dibuat sedetail mungkin ya, sedetail mungkin, termasuk satu,
bagaimana jika plan A ini tidak bisa tercapai? Nah, kita sudah punya plan B. Kalau plan B ini tidak bisa dicapai, kita sudah punya plan C. Sehingga ketika nanti di pertengahan jalan plan A tidak tercapai, Bunda tidak panik, suami tidak panik, keluarga tidak panik, dan Bunda tepat dalam pengambilan keputusan. Karena ketika kita salah dalam pengambilan keputusan ataupun panik karena sesuatu hal, ketakutan yang berlebihan, kekhawatiran yang berlebihan, dampaknya luar biasa sekali, baik terhadap proses persalinan itu sendiri maupun nanti kita pada proses laktasi, apalagi pada saat kita nanti menjalani masa nifas. Banyak sekali kasus-kasus yang terjadi kaitannya dengan gangguan psikologis yang diakibatkan karena proses pengambilan keputusan yang salah pada saat proses persalinan. Nah, di sini saya contohkan plan A misalnya ya. Plan A di sini saya membuat contoh proses persalinan yang normal. Saya yakin hampir semua ibu hamil yang menginginkan sebuah proses persalinan yang alami, kemudian normal, kemudian minim trauma, persalinan yang nyaman ya, didampingi oleh suami tercinta, didukung oleh tenaga kesehatan yang sangat profesional, yang sangat care terhadap Bunda. Sekarang saya mencontohkan untuk membuat plan A. Dalam membuat sebuah birth plan ataupun perencanaan persalinan harus sedetil mungkin. Yang pertama, kita harus menuliskan ataupun merencanakan di mana kita akan bersalin nanti. Di mana sih nanti yang pertama kalau misalnya Bunda ingin bersalin nih, Bunda melihat sebuah misalnya di bidan sahabat Bunda contohnya ya. Saya contohkan di sini adalah bidan sahabat Bunda. Nah, ini tempat persalinannya. Kemudian yang kedua, siapa yang akan menjadi penolong dalam persalinan Bunda? Oh, ternyata saya ingin besok proses persalinan saya didampingin, kemudian ditolong dan dibantu oleh misalnya di sini adalah bidan Lutfi ya. Oke. Yang ketiga, siapkan siapa yang akan menjadi pendamping persalinan Bunda nanti. Oh, saya ingin pendamping persalinan saya adalah suami. Oh, saya ingin misalnya saya nggak ingin ada suami di dalam ruang persalinan. Saya ingin ada ibu saya yang penting. Itu silakan tuliskan dalam birth plan. Pendamping persalinan adalah suami. Nah, ini adalah pendamping persalinan. Kemudian yang keempat. Yang keempat di sini adalah bagaimana nanti pada saat proses persalinan, termasuk contoh pada saat saya merasakan gelombang rahim datang ataupun terjadi kontraksi persalinan, saya inginnya bagaimana? Nah, itu tuliskan ya. Contoh, pada saat pembukaan 1 misalnya sudah terjadi kontraksi persalinan, saya ingin ada di rumah dulu. Tuliskan di sini secara detail ya. Pada saat diperiksa masih pembukaan 1, saya ingin masih ada di rumah misalnya. Ini adalah sebuah perencanaan. Saya ingin kalau masih pembukaannya masih sedikit, buka 1 sampai dengan 3 misalnya, saya ingin masih menikmati gelombang rahim itu di rumah dengan melakukan pelvic rocking ataupun birthing ball ya, yang ada di sini Bunda lihat ini adalah birthing ball. Jadi
Oh, saya ingin menikmati gelombang rahim datang, kontraksi persalinan datang dengan saya bermain jimbol. Oh, saya ingin sambil berpelukan sama suami saya. Oh, saya ingin menjalani proses pada saat fase laten ataupun proses pembukaan buka 1 sampai dengan 3. Saya masih beraktivitas, melakukan aktivitas rumah seperti biasa. Silahkan tuliskan di situ ya. Kemudian pada saat kontraksi persalinan semakin sering, saya langsung menuju ke tempat persalinan yang saya ingin bersalin di situ ya. Jadi yang kelima itu tuliskan ya, pada saat kontraksi sudah semakin hebat ya, saya langsung menuju ke tempat persalinan yang memang sudah saya inginkan dari awal. Kemudian setelah itu, tuliskan juga, saya ingin pada saat nanti saya merasakan gelombang rahim yang semakin hebat, kontraksi persalinan yang semakin hebat. Saya ingin misalnya bidan ada di samping saya, suami saya ada di samping saya, melakukan pijet acupressure untuk mengurangi rasa nyeri persalinan. Tuliskan di situ ya. Berarti Bunda menuliskan sampai dengan sedetil itu ya. Kemudian saya ingin didampingin, misal didampingi Bu Lutfi untuk dibimbing relaksasi pada saat proses persalinan. Boleh tuliskan di situ. Saya ingin pada saat saya merasakan gelombang rahim datang ataupun kontraksi persalinan yang sangat kuat datang, saya ingin suami saya memeluk saya. Nah, tuliskan di birth plan itu. Kemudian pada saat pembukaan sudah lengkap, jadi tuliskan kala duanya. Pada saat pembukaan sudah lengkap, saya ingin posisi mengejan saya adalah dengan posisi jongkok kah, atau posisi miring, atau posisi terlentang, atau posisi seperti apa yang Bunda inginkan ya. Tuliskan dalam birth plan. Jadi pada saat kala 1 ya tadi ya, pembukaan 1-3 masih di rumah. Kemudian pada saat pembukaan 4 sampai dengan lengkap ya, buka 10, Bunda ingin didampingi oleh suami. Bunda ingin bidan yang mengajarkan acupressure kepada suami ya, membantu mengurangi rasa nyeri persalinan. Bunda ingin didampingin untuk dilatih ataupun dilakukan relaksasi supaya lebih rileks dan tenang. Saya ingin pada saat saya masuk di fase aktif, mulai buka 4 sampai dengan lengkap nanti, saya ingin mendengarkan musik relaksasi. Saya ingin ada aromaterapi yang saya hirup di ruang persalinan. Silahkan ya. Kalau memang di fasilitas kesehatan yang Bunda inginkan itu ada semua perlengkapan yang Bunda butuhkan, saya yakin mereka akan memfasilitasi Bunda. Contoh nih ya, ada aromaterapi, nanti disetelkan musik-musik relaksasi, kemudian nanti didampingi bidan profesional, didampingi oleh seorang suami yang sangat sayang, yang sangat care terhadap Bunda. Setelah posisi tadi, saya ingin pada saat nanti plasenta bayi saya lahir ya, saya ingin langsung dilakukan IMD ya, IMD selama 1 jam. Itu tuliskan di situ. Saya ingin ketika saya sehat, bayi saya sehat ya, saya ingin langsung dilakukan rooming in ataupun rawat gabung dengan bayi saya. Saya tidak ingin dipisahkan sedikit pun dengan bayi saya. Saya ingin ketika IMD sudah selesai, baru bayi saya dilakukan penyuntikan untuk vaksinasi ya, kemudian dilakukan pemeriksaan berat badan, panjang badan, dan lain-lain yang sekiranya itu diperlukan untuk bayi saya. Tuliskan di situ ya. Kemudian setelah itu saya ingin ketika bayi saya nanti sudah lahir, IMD sudah selesai,
saya rooming in, saya bisa menyusui dengan baik kepada bayi saya. Saya ingin nanti bidan yang ada di samping saya mengajarkan saya untuk teknik menyusui yang benar. Tuliskan saja semuanya secara detail di situ. Oh, saya ingin besok pada saat bayi saya sudah lahir, saya diajarkan bagaimana perawatan payudara yang benar. Nah, tuliskan saja di situ ya. Oke, kalau misal plan A ini gagal, Bunda juga menuliskan di situ. Jadi contoh, ketika di pertengahan jalan dalam proses persalinan saya ternyata ada komplikasi yang terjadi sehingga mengharuskan saya untuk ke rumah sakit. Saya ingin dirujuk di rumah sakit apa? Misalnya di rumah sakit B. Nah, saya ingin nanti di rumah sakit B ditolong oleh dokter X misalnya. Nah, tuliskan di plan B. Saya ingin ketika nanti proses persalinan normal gagal, saya bersedia untuk dilakukan persalinan dengan induksi misalnya, ya. Tuliskan di sini induksi. Kemudian ketika saya tidak kuat untuk mengejar dan saya sudah mengalami kelelahan ya, sehingga dokter memutuskan untuk melakukan persalinan dengan bantuan alat seperti vakum, saya siap. Tuliskan di sini ya. Persalinan dengan bantuan vakum. Tuliskan di sini ya. Kemudian saya ingin pada saat nanti saya di rumah sakit ada suami saya yang selalu mendampingi saya. Jadi tuliskan di situ ya. Saya ingin meskipun persalinan saya nanti dibantu dengan induksi, saya ingin kalau saya dan bayi saya sehat tetap dilakukan IMD selama 1 jam. Nah, tuliskan di situ IMD. Saya ingin ketika nanti IMD sudah selesai ya, saya ingin langsung dilakukan rooming in ataupun rawat gabung dengan saya. Tuliskan di situ. Dan saya ingin ketika rumah sakit misalnya ASI saya tidak keluar ataupun belum keluar di hari pertama dan bayi saya sehat, saya tidak ingin rumah sakit memberikan susu formula tanpa seizin saya. Tuliskan di situ ya. Oke, kemudian kalau misalnya induksi gagal, saya siap untuk plan C. Plan C itu adalah saya siap untuk dilakukan operasi sesar ya. Jadi semua dituliskan secara detail. Saya ingin operasi sesar ya berarti kan di rumah sakit tersebut ya, dengan dokter tersebut gitu yang sudah Bunda pilih dari awal. Kalau misalnya dokter yang Bunda inginkan tidak ada, Bunda bisa tuliskan kalau misal dokter B tidak ada, saya ingin ditolong oleh dokter C. Silahkan dituliskan di situ ya. Kalau misalnya plan B ini gagal, saya siap untuk dilakukan operasi sesar terhadap proses persalinan saya. Nah, tuliskan. Kemudian contoh, meskipun persalinan saya nanti berakhir dengan SC, saya ingin dilakukan IMD. Nah, tuliskan di situ IMD. Jadi meskipun SC, Bunda bilang, dok saya pengen tetap dilakukan IMD ya. Tuliskan selama 1 jam misalnya. Kemudian ketika kondisi saya sehat, bayi saya sehat dan memungkinkan untuk langsung dilakukan rawat gabung, saya ingin untuk sesegera mungkin dilakukan rawat gabung antara saya dan bayi saya. Namun biasanya karena kondisi Bunda operasi ya sesar, sehingga biasanya ibunya pun juga akan dibiarkan untuk bisa istirahat terlebih dahulu. Bayi akan dibawa ke ruang bayi terlebih dahulu, baru nanti setelah mungkin 8 jam seperti itu baru diberikan kepada Bunda ya.
Nanti diajarkan untuk menyusui. Kalau sudah selesai, bayi akan dibawa ke ruang bayi terlebih dahulu sebelum Bunda bisa untuk menyusui secara mandiri, seperti itu ya. Jadi memang ketika Bunda memilih untuk SC, memang ada keterbatasannya untuk bisa rooming in secepat mungkin ya. Jadi memang ada waktu untuk bisa dilakukan rooming in antara ibu dan bayi. Kemudian kalau misalnya jadi setelah dilakukan rooming in, saya ingin misalnya saya tetap bisa diajarkan teknik menyusui, perawatan payudara, saya ingin bisa untuk menyusui secara eksklusif kepada bayi saya. Nah, ketika Bunda sudah menuliskan sebuah birth plan dengan baik ya, sedetil mungkin dari awal kehamilan ya minimal setelah 3 bulan terlewati lah ya. Kenapa? Karena 3 bulan pertama kehamilan kita tahu Bunda baru beradaptasi dengan hormon kehamilan, masih mengalami mual muntah, ada lagi yang dia mual muntah berlebihan sehingga belum berpikiran ke arah birth plan ya. Itu sehingga birth plan itu bisa dilakukan mulai usia kehamilan di 4 bulan. Hormon HCG yang menyebabkan mual sudah menurun, Bunda sudah lebih siap untuk menjalani kehamilan ya. Sebaiknya memang dilakukan di usia 4 bulan. Nah, dengan adanya birth plan ini, itu tidak hanya sekedar angan-angan atau impian, tetapi mengingatkan Bunda semuanya. Oh, tujuan saya plan adalah bersalin normal secara gentle birth, alami, lancar, tanpa ada komplikasi apapun. Sehingga apa yang harus saya lakukan supaya terwujud apa yang saya rencanakan ini, sehingga ada motivasi untuk melakukan sesuatu, memberdayakan diri selama kehamilan, mencerdaskan diri selama kehamilan. Contoh, kalau Bunda ingin lahir normal lancar, oh ya berarti saya harus exercise ya. Contoh, melakukan prenatal yoga, mengikuti kelas relaksasi. Kemudian kalau Bunda bisa berenang, swimming, silahkan berenang, karena berenang itu bagus buat latihan pernafasan. Kemudian misalnya contoh lagi, kalau misalnya birth plan ini sudah dibuat tadi ya, gimana caranya supaya tercapai? Oh, selain tadi ya prenatal yoga, juga melakukan tadi ya ada gym ball ya, supaya apa? Mempercepat bagian terendah janin turun gitu ya. Jadi intinya di sini sekali lagi, birth plan ini bukan hanya sekedar impian, angan-angan ya, tetapi adalah sebuah perencanaan yang dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan, karena goalnya adalah sebuah persalinan yang nyaman, normal, alami. Itu harapan utama. Ketika itu tidak bisa tercapai, Bunda sudah punya plan B dan plan C, sehingga dalam pengambilan keputusan bisa tepat ya. Tidak khawatir, tidak takut, semua juga sudah siap akan keputusan yang sudah diambil karena sudah direncanakan dari awal. Sehingga Bunda juga tidak cemas ya, lebih bisa menerima akan keputusan itu. Bunda terhindar dari contohnya adalah gangguan psikologi seperti baby blues, kemudian postpartum blues, sampai dengan bisa mengganggu laktasi kalau Bunda salah dalam pengambilan keputusan. Oke, mungkin itu ya birth plan yang bisa saya share hari ini. Semoga bermanfaat untuk Bunda semuanya. Pesan saya untuk semua Bunda yang ada di sini, yuk mulai dari sekarang buat birth plan secara tertulis, konsultasikan kepada provider Anda, kepada bidan Anda, kepada dokter Anda, sehingga bidan atau dokter yang akan nanti menolong persalinan Bunda, mereka tahu apa yang Bunda inginkan dalam proses persalinan Bunda nanti. Oke, demikianlah birth plan yang saya share pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa, jika memang informasi ini
Bunda merasa bagus, menarik ya, bermanfaat, silahkan share ke semua orang yang Bunda kenal, bisa ke masyarakat yang lain ataupun rekan Bunda ya, supaya mereka juga paham untuk membuat sebuah birth plan ataupun perencanaan persalinan. Oke, demikian tadi saya mohon undur diri. Semoga bermanfaat ilmunya dan salam